Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Tampilan baru di 6NG sudah ada menu penentuan KPM PKH periode September-Oktober tahun 2023. PKH BPNT alokasi September-Oktober tinggal menunggu surat instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ada 6 alur penentuan penerima PKH ya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Tampilan baru di 6NG sudah ada menu penentuan KPM PKH periode September-Oktober tahun 2023. PKH BPNT alokasi September-Oktober tinggal menunggu surat instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ada 6 alur penentuan penerima PKH ya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, sejak awal bulan Oktober tahun 2023 bukan hanya kalangan KPM ataupun penerima bantuan PKH BPNT yang menanti-nanti terkait dengan adanya kabar baik proses penyaluran bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober tahun 2023. Ternyata termasuk golongan para pendamping sosial itu juga menunggu-nunggu terkait dengan adanya kabar baik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu ini sudah muncul adanya tampilan baru ya di 6NG terkait dengan modul PKH atau menu PKH ya sahabat YouTube, ini untuk 6NG yang ada di pendamping sosial PKH, dan kemungkinan untuk pendamping sosial di Dirjen Pemberdayaan Sosial di lingkup bantuan BPNT, kemungkinan besar di situ juga ada menu BPNT atau menu sembako ya. Nah, tentunya menu PKH maupun menu sembako ini adalah menu terbaru, tampilan terbaru yang ada di 6NG. Tentunya ini merupakan hal yang sangat positif karena di modul PKH itu ada penentuan komponen ataupun penentuan penerima bantuan PKH, yang itu nanti yang jelas adalah terkait dengan penentuan nasib cair ataupun tidaknya penerima bantuan PKH ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa terkait dengan modul PKH ini? Nah, ini saya kutip dari buku panduan terkait dengan modul PKH yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Langsung saja, modul PKH atau Program Keluarga Harapan merupakan salah satu modul pada 6NG yang memfasilitasi penentuan kelompok penerima manfaat atau KPM untuk penyaluran bantuan sosial PKH. Bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang termasuk dalam salah satu dari 7 komponen PKH. Berikut adalah 7 komponen PKH yang diurutkan berdasarkan prioritas. Yang pertama adalah anak usia dini, yang kedua adalah SD, yang ketiga SMP, yang keempat SMA, yang kelima disabilitas, yang keenam lansia, dan yang ketujuh adalah ibu hamil. Kriteria penerima bantuan sosial PKH yang pertama tentunya adalah anggota keluarga PKH harus terdaftar sebagai individu yang aktif di data DTKS. Kemudian syarat yang kedua, dalam satu keluarga dipenuhi maksimal 4 komponen. Kemudian komponen PKH dipenuhi berdasarkan prioritas yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian yang keempat, maksimal jumlah anak
ya, meliputi anak usia dini atau balita, SD, SMP, SMA. Yang dianggap sebagai komponen dalam satu keluarga adalah hingga 3 anak. Kemudian, seorang anak memenuhi syarat sebagai komponen SD, SMP, atau SMA jika terdaftar pada sistem Dapodik. Kemudian, maksimal anak usia dini atau balita yang dianggap sebagai komponen dalam satu keluarga adalah hingga anak kedua. Yang ketujuh, komponen PKH anak balita berumur 0 sampai 6 tahun. Yang kedelapan, maksimal jumlah disabilitas yang dianggap sebagai komponen adalah hingga 4 orang. Maksimal lansia yang dianggap sebagai komponen adalah 4 orang. Komponen PKH lansia minimal berumur 60 tahun pada saat penentuan komponen PKH. Kemudian maksimal kehamilan yang dianggap sebagai komponen adalah hingga kehamilan kedua. Kemudian jika seorang anggota keluarga memenuhi syarat lebih dari satu komponen, maka yang dianggap sebagai komponen dengan nominal bantuan tertinggi. Kemudian menu PKH mendukung penyaluran bantuan sosial PKH dengan memfasilitasi proses penentuan KPM hingga final closing. Tahap-tahap yang dilalui data komponen PKH ada 6. Yang pertama adalah penentuan KPM. Ini dilakukan oleh Direktorat Jaminan Sosial, di mana di sini berdasarkan kriteria komponen dan dilakukan setiap 3 bulan 1 kali. Kemudian yang kedua tahapannya adalah evaluasi komponen, di mana dilakukan oleh para pendamping sosial PKH, yaitu yang dilakukan cek kesesuaian jumlah komponen oleh pendamping, kemudian dapat menyanggah komponen yang telah ditetapkan oleh direktorat. Kemudian proses atau alur yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah validasi komponen. Ini dilakukan oleh Direktorat Jaminan Sosial melakukan validasi terhadap komponen yang sudah dievaluasi oleh para pendamping sosial. Kemudian tahapan yang keempat adalah pemutakhiran komponen. Ini dilakukan juga oleh Direktorat Jaminan Sosial. Nah, yang dilakukan adalah komponen yang mempunyai perubahan dalam periode berjalan, ini dilakukan pemutakhiran. Kemudian tahapan yang kelima adalah cek komponen. Ini juga dilakukan oleh Direktorat Jaminan Sosial, yaitu memastikan kondisi KPM sebelum final closing. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan yang keenam adalah final closing, dilakukan oleh Direktorat, yaitu memasukkan nomor SK penetapan untuk dilakukan proses penyaluran. Dan Direktorat dan pendamping dapat melihat daftar KPM yang sudah final closing. Jadi ada 6 tahapan atau 6 alur dalam proses penetapan KPM PKH, mulai dari penentuan KPM, evaluasi komponen, validasi komponen, kemudian pemutakhiran komponen, cek komponen, dan yang terakhir adalah final closing. Dan ini merupakan menu terbaru di 6NG yang mana saat ini sudah muncul periode salurnya ya, dari yang 2 bulan September Oktober, kemudian yang 3 bulan untuk yang lewat pos ya, untuk Oktober November Desember itu sudah ada menunya. Dan di situ penentuan KPM-nya yang dilakukan oleh Direktorat Jaminan Sosial untuk bantuan PKH adalah berdasarkan penyaluran di tahap sebelumnya, yaitu di periode Juli Agustus ya sahabat itu. Nah, tentunya proses berikutnya yang harus dilakukan adalah evaluasi komponen yang melibatkan para pendamping sosial, yaitu mengecek kesesuaian komponen yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Namun hal tersebut masih belum dilakukan hingga saat ini. Tentunya para pendamping sosial ini menunggu surat instruksi yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, ketika nanti dari Kemensos sudah menerbitkan surat instruksi terkait dengan proses evaluasi komponen di 6NG ini, maka para pendamping sosial akan segera melakukan evaluasi dan di tahap berikutnya adalah validasi komponen, kemudian pemutakhiran komponen jika ada yang berubah komponennya, kemudian cek komponen, dan yang terakhir adalah final closing. Dan kemungkinan besar prediksi kita ya untuk penyaluran bantuan PKH sendiri ya, untuk bantuan PKH untuk alokasi September Oktober yang dicairkan lewat kartu KKS, ini kemungkinan besar proses penyalurannya agak molor ya sahabat YouTube, karena saat ini untuk proses evaluasi komponen masih belum dilakukan karena menunggu surat instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Namun kabar bahagianya karena saat ini sudah muncul ya tampilan terbaru di 6NG terkait dengan menu penentuan KPM PKH.
periode September-Oktober tahun 2023. Yang jelas untuk bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober ini tinggal menunggu surat instruksi terkait dengan evaluasi komponen PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk bantuan BPNT kemungkinan besar ya menunggu surat instruksi terkait dengan evaluasi juga yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Sosial ya sahabat YouTube. Semoga kabar gembira ini ada tampilan baru terkait dengan penentuan KPM di 6NG ini menandakan segera bantuan PKH BPNT dicairkan ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.